kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan, memberi kita waktu untuk boleh beribadah di rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh sama-sama dalam tempat ini. Kita percaya bahwa ibadah pada pagi ini akan memberkati hidup kita, mengajar kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu kita mau memulai ibadah ini. Ibadah akan dipimpin oleh gereja kita sekalian. Boleh sebentar. Ya, selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah disampaikan oleh Bapak Maya bahwa kita patut bersyukur pada Tuhan atas pagi hari ini karena setiap hari adalah kesempatan yang baru untuk kita. Sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, saya mendapat perenungan tadi pagi yang mengatakan bahwa bersyukur tidak semata-mata untuk apa yang sudah kita dapatkan, tapi bersyukur juga harus kita panjatkan ke Tuhan atas apa yang sudah kita punya dan atas apa yang belum kita punya dan belum kita capai. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencananya sendiri. Dan kita harus imani bahwa kalau memang itu belum terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana yang lain. Atau mungkin kita yang belum siap untuk menerima itu. Karena kita tahu kalau orang yang belum siap mendapatkan suatu berkat itu tidak akan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan belum pernah ada kasih yang terbaik seperti kasih Tuhan kita. Kita akan pujikan ini bersama-sama. Kasih di dunia
Silakan duduk. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu Bala Keselamatan nomor 331. bahwa
semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang percuma. Silakan duduk. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan bahwa segala puji syukur hanya kita panjatkan untuk Tuhan Yesus. Segala
kita ada jarak. Kalau dulu biasanya untuk tangannya tangan itu nggak cukup ya. Coba sekarang bisa nggak? Tangannya dari tangan. Cukup ya? Cukup kan? Cukup meskipun sedikit ya. Masih ada di sini. Kita mau terbang sama Tuhan Yesus. Kita katakan firman Tuhan kita bagikan. Sudah terbang ya? Udah mulai melayani. Ya, tiba saatnya kita untuk persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya minta kesediaan yang tertulis untuk membawakan persembahan. Kita akan pujikan dari buku Bala Keselamatan nomor 429.
ucapan syukur sebab pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani sampai hari ini. Itulah kuasa Tuhan yang kami alami. Terima kasih karena sepanjang minggu yang sudah kami lalui, Tuhan beri kami kesempatan untuk beraktivitas, boleh bekerja, berusaha untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Dan di hari perhentian Bapa, kami datang menyembah dan kami membawa persembahan-persembahan kami. Tuhan suci kuduskan semua persembahan ini supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini dengan segala kebutuhan-kebutuhan dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkatilah Tuhan sepanjang minggu ke depan. Apapun yang mereka telah rencanakan untuk mereka usahakan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan perintahkanlah berkat-Mu tercurah untuk semua usaha-usaha yang dikerjakan. Sehingga dari situ Tuhan mereka boleh menikmati berkat-berkat untuk kebutuhan-kebutuhan hidup mereka Bapa, untuk makan dan minum mereka. Oleh sebab itu Tuhan, hamba serahkanlah semua apapun Tuhan yang mereka usahakan. Biarlah tangan Tuhan Engkau tengadahkan atas setiap usaha pekerjaan itu Bapa. Mungkin saat ini Tuhan mereka mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi berikanlah mereka senantiasa ketekunan untuk mengerjakannya. Sebab kami percaya dari ketekunan itu maka akan menghasilkan berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kami sekalian. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka dengan sukacita, para lansia yang tidak dapat beribadah. Tuhan juga memberkati mereka semua. Tuhan melihat kerinduan-kerinduan mereka. Namun karena keadaan pandemi ini Tuhan, tapi doa kami Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan atas hati mereka. Hamba juga mengingat jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, biarlah Tuhan berikan mereka jalan keluar. Mereka yang sedang mengalami mungkin sakit, Tuhan lawat mereka hari ini. Hamba minta di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota Surabaya ini. Mereka bekerja, berusaha dimanapun mereka hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Terima kasih mereka selalu mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan perlindungan-Mu Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka Bapa. Walaupun kami jauh terpisah, namun doa-doa hamba-hamba-Mu Bapa terus kami naikkan supaya mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan pulihkanlah semua keadaan yang tidak baik. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu supaya negara ini kembali hidup dalam damai sejahtera. Tuhan menikmati segala apa yang Tuhan sediakan di negara ini Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan Balaksamata. Tuhan juga memberkati. Berkatilah pemerintahan yang ada di kota Surabaya. Tuhan tolonglah berikan hikmat-Mu dalam segala apa yang mereka telah janjikan untuk mereka kerjakan untuk kesejahteraan warga masyarakat. Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua yang peduli untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Diberkatilah oleh Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk pembangunan yang terus kami rindukan, kami doakan dan sedang kami usahakan dana-dana. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami percaya Engkau tidak biarkan. Kalau 81 tahun lebih Tuhan sudah nyatakan kuasa dalam pelayanan ini, maka kami percaya Allah yang sama yang telah membangun dari awal dan Allah yang sama pun akan memberkati segala rencana-rencana ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkanlah seluruh kehidupan kami semua yang hadir, diberkatilah oleh Tuhan. Ini doa hamba-Mu Bapa, mengampuni dosa dan kekurangan kami. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor. Tapi sebelum itu kita akan memujikan pujian yang mengatakan bahwa hanya Tuhan lah jawabannya dalam hidup kita. Hanyalah Tuhan pengharapan kita. Karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya dalam kehidupan kita.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus sambil menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Menyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang ada di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita firman Tuhan, satu pujian dari dulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Tuhan. Saya juga udah dipanggil yang mau kesaksian sedikit juga. Sebenarnya kalau disuruh untuk menceritakan cinta kasih Tuhan, disuruh untuk bersaksi, saya juga bingung ya, karena berkat Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Semuanya itu sudah Tuhan berikan kepada saya, tapi saya mungkin belum bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi yang pasti saya juga mau untuk selalu tetap hidup dekat sama Tuhan. Saya mau Tuhan mengubahkan hati saya
Tuhan atas perjalanan hidup saya hingga saat ini. Dan puji Tuhan, kemarin juga saya boleh diwisuda, dan saya sangat mengucap syukur, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan dan juga semua orang yang ada di sekitar saya yang sudah memberikan semangat kepada saya, sudah memberikan ucapan kepada saya, dan bahkan juga Tuhan sudah memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, dan saya boleh bekerja bahkan sebelum saya melakukan wisuda saya, dan saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang telah diberikan pada saya. Dan dari kecil memang saya udah lahir di keluarga Kristen ya, dan dari kecil juga orang tua saya sudah ngajak saya ke gereja. Tapi mulai yang saya ingat jelas mulai dari saya waktu SMP kelas 2, karena saya kan dari Korus Jepon, gerejanya mungkin memang nggak terlalu besar, tapi yang pasti juga gereja itu mempunyai harapan yang sangat besar. Ya pasti bukan cuma Korus Jepon aja, tapi Korus 2 dan korus-korus lainnya juga memiliki harapan seperti itu. Nah, pada saat itu karena memang korusnya bisa dibilang kecil, pada ibadah sekolah minggu itu karena yang main musik itu tiba-tiba kayak udah kerja semua, udah pergi kayak keluar kota kemana, jadi terus kayak guru-guru sekolah minggunya juga udah semakin berkurang. Jadi sejak SMP itu di Korus Jepon saya juga udah belajar untuk kayak menjadi guru sekolah minggu, dan bahkan ada teman-teman saya juga yang sepantaran. Sejak SMP kita sudah belajar untuk menjadi guru sekolah minggu, untuk membantu kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah lebih dewasa. Nah, pada saat itu dulu saya kayak melihat kayak sepi ya, kok sekolah minggunya kayak kurang greget, karena kita sekolah minggu juga kayak cuma tepuk tangan biasa aja. Terus akhirnya nggak tahu kenapa saya sebelumnya kayak nggak ada minat apa-apa gitu ya, mungkin kayak di dunia musik. Nah, pada saat SMP kelas 2 itu saya memutuskan untuk saya mau belajar gitar supaya saya bisa membantu mengiringi sekolah minggu di Korus Jepon. Nah, dari situ saya pertama kali diajari oleh kakak saya yang perempuan. Walaupun memang kakak saya itu nggak pinter-pinter banget main gitarnya, tapi dia juga mau mengajari saya, sehingga dari situ saya mulai belajar. Yang saya yakini sampai sekarang juga, kalau memang kita mau belajar sesuatu yang memang itu untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti akan memberikan kesempatan bagi kita supaya kita bisa melayani Tuhan. Nah, karena saya pertama kali juga bisa main musik karena mau melayani Tuhan, dan Tuhan yang memberikan semua itu kepada saya, sehingga saya juga mau mengembalikannya pada Tuhan. Dan sebenarnya kayak gak nyangka juga sih, kayak waktu itu saya benernya iseng-iseng kayak main-main di sini waktu mau ibadah doa, tapi gak tahu tiba-tiba kayak kepikiran aja, terus saya rekam, akhirnya saya kayak memutuskan untuk kayak membuat sebuah lagu, dan puji Tuhan sampai hari ini lagunya sudah boleh jadi, walaupun mungkin masih belum sempurna. Dan kakak saya yang perempuan juga, karena saya tahu kalau dia kayak suka menulis gitu, ya nggak tahu sih kalau sebenarnya enggak, tapi yang saya tahu kayak dia suka menulis. Akhirnya saya minta tolong kakak saya buatin liriknya. Nah, terus saya juga sangat berterima kasih pada kayak Kak April yang sudah membantu saya, kayak mungkin ada beberapa kunci chord keyboard yang saya nggak tahu, terus saya tanyakan ke dia, terus dia juga membantu memberikan sedikit kayak improve gitu. Jadi saya sangat ucap syukur pada orang-orang di sekitar saya. Kak Nopri juga yang selalu membukakan gereja kalau saya mau latihan, sampai dia hafal lagunya, nggak tahu kalau udah bosan. Nah, sebagai rasa ucapan syukur saya mau menyanyikan lagu ini, dan kiranya lagu ini juga bisa menjadi berkat buat kita semua. Mungkin lagu ini juga nggak cuma menggambarkan tentang kehidupan saya, tapi juga menggambarkan tentang kehidupan kita semua.
Baik, perlu untuk pujiannya, untuk pernyataan-pernyataannya, untuk tetap setia melayani Tuhan. Lulu nih pernah bilang ini nih, dia bisa kerja di Jepang, dia bisa kerja di Blora ya, tapi dia tetap di Surabaya itu kerja. Alasannya apa sebenarnya? Sederhana, dia nggak bisa tinggalkan terus Surabaya sekali. Dia rajin PKW. Jadi anak muda PKW dulu aja nih, dulu nih. Doa ya, bukan dia sendiri pada doa. Makasih untuk punya Yesus dan telah memberkati semua kesaksiannya. Berkati semua. Nah, Bapak Yesus berkati oleh Tuhan pagi hari ini. Saya pikir semua kita bersyukur kepada Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena doa saya tadi malam adalah supaya Tuhan sehatkan saya, gitu. Pulihkan saya. Saya doa malam, saya bilang Tuhan besok saya mau melayani. Jadi saya kuat. Memang sejak hari Jumat tuh saya udah nggak bisa apa-apa gitu. Saya udah nggak mau khotbah di GPS. Cuma saya pikir kalau saya nggak khotbah, masanya dia khotbah. Gitu kan? Dia pasti stres gitu loh. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya harus pelayanan nih. Tuhan beri saya kuat nih. Itu dan Tuhan kasih saya kuat. Gitu. Hari Jumat saya masih boleh lah, masih tegak berdiri lah. Gitu. Tapi di hari Sabtu, saudara-saudara sekalian, Sabtu pagi saya masih lebih baik. Saya urus pajak motor, saya pergi ke rumah sakit jam 12 siang bersama Ibu Maya karena kami harus konsul ke dokter bedah. Hari Senin akan pergi ke rumah sakit Royal untuk treadmill. Tapi setelah rumah sakit, saudara-saudara sekalian, kondisi saya makin buruk gitu. Badan saya makin panas gitu. Saya bilang ini bahaya. Terus saya coba makan minum obat, lalu saya selimuti tubuh saya dengan selimut supaya keluar keringat, saudara-saudara, dan lebih membaik. Saya bilang Tuhan, jangan biarkan iblis ganggu saya untuk pelayanan esok hari gitu. Jam 6 saya bilang saya harus masuk di kantor dan buat persiapan. Selama 1 jam saya baca Alkitab, saya siapkan khotbah saya, jam 7 saya selesai dan saya tidur. Dan hari ini doa saya dijawab oleh Tuhan dan saya boleh sehat untuk melayani Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini dalam persiapan kita untuk masuk dalam masa raya Paskah, masuk di dalam masa-masa sengsara Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah tema karakter murid Kristus. Mengapa menjadi penting saudara-saudara sekalian? Saya kadang-kadang berpikir dan melihat belajar daripada murid-murid Tuhan gitu. Kadang-kadang pertanyaan saya terjadi, apakah Tuhan salah memilih muridnya? Gitu.
Apakah salah Tuhan? Apakah Tuhan salah? Apakah Yesus salah memilih para murid? Karena ada Yudas yang mengkhianati dia, ada Petrus yang menyangkali dia, gitu. Ada Thomas yang mulai ragu-ragu dan tidak percaya kebangkitan Tuhan, gitu. Apakah salah, gitu? Yesus memilih para muridnya, gitu. Tetapi saudara-saudaraku, saya belajar dan melihat, saya pikir Tuhan gak pernah salah untuk memilih murid-muridnya. Tetapi ternyata saudaraku, yang terpenting adalah bagaimana karakter murid yang tidak terbentuk selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, sehingga itu membuat mereka menjadi para murid yang kadang-kadang mulai menyangkal Yesus, menjual Yesus, bahkan tidak percaya pada kebangkitan Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan dalam bagian ini, saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa kita juga murid-murid Kristus, betul kan? Saudara setuju nggak kalau saya katakan bahwa kita hanya murid-murid Kristus? Setuju ya? Setuju. Tetapi juga kadang-kadang saudara-saudara sekalian, kita juga menjadi murid Kristus yang kadang-kadang tidak terbentuk dalam sebuah karakter yang benar tentang Kristus. Kita tidak terbentuk dalam sebuah karakter yang benar untuk mengikut Tuhan, saudara-saudara sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada banyak murid-murid Tuhan pada zaman sekarang ini, dia selalu bisa mengikut Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak pernah mau menghadapi yang namanya tantangan dan pergumulan. Ada banyak iman yang mulai naik turun, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena memang dia tidak memiliki karakter yang benar, karakter yang kokoh, karakter yang memahami tentang percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara-saudara sekalian, apa yang Tuhan mau dari karakter murid atas kehidupan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, karakter murid Kristus adalah yang pertama, harus siap untuk menderita. Ini karakter, harus siap untuk menderita. Lihat ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tuan-tuan, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang mau saya katakan tentang harus siap menderita menjadi karakter murid Kristus? Saya katakan bahwa dalam ayat ini kan jelas kita belajar bahwa Yesus menjelaskan keadaan yang harus diterima olehnya, bahwa ia menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini Yesus tegas bilang. Penyampaian yang Yesus sampaikan ini menekankan kepada para murid dan juga kita sebagai murid Kristus. Maka saya mau katakan, pada waktu kita menjadi murid Yesus, pada waktu kita menjadi murid Kristus, maka tidak ada jaminan bahwa kita tidak mengalami penderitaan. Ya kan? Kita tidak ada jaminan bahwa kita mengalami penderitaan. Justru pada waktu kita menjadi murid Kristus, maka Yesus menyampaikan bahwa sebagai murid, maka kita harus masuk dan mengalami apa yang namanya penderitaan. Nah, kadang-kadang ini kan nggak siap bagi kita, saudara sekalian, nggak siap. Kita kadang-kadang nggak siap untuk mengalami penderitaan. Kemarin saya urus yang namanya surat apa dia? Surat domisili, saudara sekalian, untuk urus proposal. Saya tanya ke orang, waduh saya susah, Kak, nggak bisa dapat. Saya urus di Kapaksari itu. Saya 8 kali balik-balik. Saya bilang sampai kau bosan lihat muka saya, sampai keluar lo harus pulang. 8 kali saya pulang balik dia bilang, bosan kali muka paling ini. Saya balik 8 kali. Terus saya bilang ini pada waktu saya bilang, bukan, ini saya udah doa tadi pagi ini. Saya doa supaya ini semua lancar lah gitu ya, supaya ini gampang. Tapi susah sekali, saudara sekalian. Saya datang pagi, lurahnya nggak ada. Saya 1:30 balik, dia bilang kurang ini Pak, kurang ini. Saya bilang tunggu. Saya pulang ke rumah, saya kerjakan semua, saya balik lagi. Oh kurang ini Pak, saya balik lagi. 8 kali dia bilang, ya Pak ini keluar semuanya. Dia bosan dengan Pak saya. Artinya saudara-saudara sekalian, kadang-kadang ini kita alami. Kita mungkin tiap-tiap hari berdoa, it's okay. Tiap-tiap hari kita mungkin sebelum bekerja kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Tapi kadang-kadang kita katakan, Tuhan kenapa? Saya sudah melakukan apa yang Tuhan lakukan. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan beritakan. Saya doa, saya ibadah dan sebagainya. Tapi kenapa saya harus mengalami penderitaan? Nah, pemahaman ini saudara-saudara sekalian kadang-kadang tidak melekat dalam diri kita sebagai karakter murid Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa pada waktu kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka selalu saudara baca firman. Maka firman tidak mengatakan bahwa pada waktu kita menjadi murid Yesus, percaya kepada Tuhan, maka semua kondisi itu aman. Enggak. Tapi justru semua bagian-bagian tertentu mengatakan bahwa waktu kita percaya kepada Kristus, maka kita harus mengalami penderitaan. Sehingga saudara baca 24
belajar tentang salib, memikul salib, artinya bukan beban, bukan masalah yang kita hadapi karena kesalahan kita. Ya kan? Karena kita malas gereja, kita malas ibadah, kita punya persoalan untuk bilang, oh ini salib saya. No, enggak. Beban persoalan yang kita alami karena kesalahan kita, karena kelalaian kita, itu bukan memikul salib. Tapi pemahaman memikul salib itu adalah menanggung penderitaan atau ketidaknyamanan karena kita melakukan perbuatan baik atau kita melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Dia mengikuti apa yang Bapa perintahkan, maka dia mengalami yang namanya memikul salib. Jadi saudara-saudara, kita harus punya pemahaman yang benar. Jangan selalu Bapak bilang, oh salib saja berat. Oke, berat. Salibnya apa dulu? Karena kita malas gereja, kita malas doa, kita malas baca firman, masalah nggak putus-putus, nggak berhenti, lalu kita bilang pikul salib. Tidak. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, orang yang berani menghadapi penderitaan karena bukan firman Tuhan, itulah yang disebut dengan memikul salib. Jadi yang pertama saudara-saudaraku, penting kita pahami dalam diri kita bahwa karakter murid Kristus itu tidak hanya berleha-leha. Karakter murid Kristus bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi karakter murid Kristus adalah harus siap untuk menderita. Harus berduduk dan katakan, is oke, benar ya. Saya sedang mengalami penderitaan dan itu kau salah. Jangan menjadi orang Kristen yang boleh katakan, saya nggak bisa berapa. Karena inilah yang Tuhan mengatakan bahwa penderitaan hidup harus kita alami. Apapun bentuknya. Karena itulah ciri daripada karakter murid Kristus. Yang kedua, ayat 22. Tetapi Petrus pada Yesus bersamaan dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekalian tidak menimpa engkau. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, karakter murid Kristus itu adalah hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Saya baca firman ini, saya baca ayat ini. Kalau kita baca ayat ini, apa yang salah dengan Petrus? Coba baca itu. Apa yang salah dengan Petrus? Pada waktu ia menarik Yesus atau menegur Yesus, saya mau katakan secara logika berpikir manusia, kalau saudara baca ini, tidak ada yang salah dengan Petrus. Waktu dia harus mulai, istilahnya menarik Kristus, menyalahi Tuhan, tidak ada yang salah. Kalau kita berpikir dengan cara logika berpikir kita, tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Karena nyata sekali Petrus tidak mau kehilangan guru yang sangat dikasihinya. Ini benar. Ya kan? Misalnya lah kalau ada orang yang kita kasihi, lalu bilang ini, ya saya besok mau mati nih. Mungkin 3 hari lagi saya mati. Dia udah balik, oh dia mau mati. Kenapa? Karena itu kita nggak mungkin mau kehilangan orang kita kasihi. Apalagi dia bilang ini sudah tulis wasiat, ini. Kita pasti boleh marah. Saya baca Petrus, kata yang sama. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Kristus. Jadi pada waktu Yesus bilang seperti dia mulai tarik dan tegur Kristus, saya pikir logika saya secara manusia itu benar. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang menjadi salah dan membuat Yesus marah kepada Petrus adalah bahwa ia tidak pernah memahami mengapa Yesus datang ke dunia dan apa misi Yesus datang ke dunia. Ini yang membuat Yesus marah kepada Petrus, saudara-saudara sekalian. Artinya adalah Petrus lebih memikirkan tentang kehendak dirinya, kemauan dirinya, takut kehilangan Tuhan daripada kehidupan seluruh umat manusia di bumi yang akan binasa jika Yesus tidak mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan ini yang Tuhan marah. Sekali dong pikir dalam ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau satu batu satu bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi suruh-suruh diberkati oleh Tuhan. Ini yang membuat Yesus marah. Karena Yesus merasa kecewa. Petrus ini kan murid yang luar biasa. Kemana-mana Yesus pergi, Petrus selalu ikut. Waktu bilang siapa saja, ada bilang Eli, ada bilang engkau adalah Musa dan sebagainya. Petrus bilang kau Mesias. Petrus ini sangat dekat dengan Tuhan, sangat intim dengan Tuhan. Tapi pada waktu dia mulai menegur Yesus, maka Yesus marah dan katakan, nyala kau iblis, kau bukan batu sandungan. Pemahamannya
Ya, menyangkal diri. Menyangkal diri artinya kerelaan untuk meletakkan kehendak Allah di atas kehendak pribadi. Itu namanya menyangkal diri. Kerelaan untuk meletakkan kehendak Allah di atas kehendak pribadi. Menyangkal diri itu sama dengan melupakan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan Tuhan. Sehingga Paulus bilang, saudara-saudara, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Jadi saudara-saudara sekalian, ini namanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang ini menjadi sebuah hal yang sulit bagi kita. Ya kan? Kita susah untuk mengutamakan Tuhan. Hari-hari ibadah kita lupa untuk cari Tuhan untuk beribadah. Kita bisa bekerja puluhan jam, tapi kita nggak bisa datang untuk 1 jam, 2 jam di rumah Tuhan. Ya kan? Kita bisa melakukan apapun berpuluh-puluh jam, tapi kita nggak bisa datang untuk menyembah Tuhan dalam setiap jam. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi hal membuat kita tidak memiliki karakter murid. Tuhan bilang bukan kehendak ya Bapa, tapi kehendak pula yang jadi. Dan pemahaman itu menempatkan bahwa apapun yang Tuhan mau, yang mau Allah Bapa buat bagi Kristus, maka Dia melakukan itu. Nah, saudara diberkati itu kan hari Jumat saya bicara kepada anak-anak GPS, saya bilang mengikuti sistem perencanaan Tuhan atas hidup kita. Ya, mengikuti sistem perencanaan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mengerti mengapa Tuhan bawa kita kepada hal-hal seperti ini. Saya bilang saya tak pernah memahami kenapa Tuhan panggil saya jadi seorang hamba Tuhan pada waktu itu. Tapi saya waktu saya jadi hamba Tuhan, saya bilang saya ikuti sistem perencanaan Allah. Allah punya perencanaan dalam hidup kita. Allah punya sistem dalam hidup kita. Kalau Allah bilang harus membawa kita kepada sebuah tempat di mana Allah memberkati kita, mari ikuti kehendak Allah. Saya kasih contoh tentang Hosea yang harus menikah dengan Gomer, seorang pelacur, dan yang mengikuti sistem perencanaan Allah, dan bangsa itu diberkati Tuhan. Kita belajar bagaimana Paulus mengikuti sistem perencanaan Tuhan, menempatkan Allah yang menjadi utama. Maka kita melihat Allah membuat segala sesuatu menjadi penting, memberkati hidup kita. Nah, mari kita belajar saudara-saudara sekalian. Coba kita belajar hari ini menempatkan kehendak Tuhan. Coba kita mulai menanggalkan keegoan kita. Karena saudara-saudara, saya mau katakan ada 2 sifat pikiran manusia yang bisa mempengaruhi hidupnya. Pertama namanya pikiran egosentris, dan yang kedua ada namanya pikiran teosentris. Pikiran egosentris itu ketika seorang berpikir hanya demi kepentingan diri sendiri, itulah Petrus. Itu namanya egosentris. Tapi ada pemahaman yang namanya teosentris. Teosentris pemahaman terjadi ketika seorang berpikir dalam pikiran Tuhan atau sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Ini namanya teosentris. Nah, mari kita coba menempatkan pola pikir teosentris dalam diri kita. Tapi banyak orang-orang Kristen, dia memiliki pemahaman egosentris. Kepentingan diri lebih utama daripada kepentingan Tuhan. Tanpa melihat sebuah pemikiran teosentris yang menempatkan pikiran Tuhan, berpikir dalam pikiran Tuhan atau sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dikehendaki Tuhan. Berpikir dalam pikiran Tuhan. Walaupun harus menghadapi tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, tapi mari melihat masalah, melihat penderitaan dengan cara pola pikir Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, mengikuti sistem perencanaan Tuhan. Waktu Tuhan bawa kita kepada sebuah persoalan, Tuhan bawa kita pada sebuah kesulitan, Tuhan bawa kita pada sebuah kegagalan. Saya mau katakan, waktu engkau mengikuti kehendak Tuhan, maka di sana di ujung daripada persoalan itu ada kemenangan yang Tuhan beri bagi hidup. Gak tahu berapa tahun. Mungkin ada yang sudah 20 tahun berdoa, belum terjawab. Mungkin ada yang 5 tahun sudah berdoa, belum terjawab. Ikuti kemauan Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, ikuti sistem perencanaan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa dalam setiap penderitaan, waktu kita mau tetap berpikir dalam pikiran Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan, dalam pola pikir teosentris itu, maka engkau melihat kemenangan. Jangan pernah putus asa Tuhan. Kenapa seperti ini? Saya pernah bicara Daniel.
harus tetap masuk dalam gua singa, ya enggak? Dia doa saudara, tiap hari itu 3 kali sehari. Keluar surat yang harus dia masuk dalam gua singa, dia berdoa. Pertanyaan sederhana, Tuhan Daniel berdoa loh. Tapi kenapa dia harus masuk gua singa? Ya kan, udah berdoa. Kenapa Tuhan gak tolong? Udah berdoa, kenapa Tuhan gak buat mujizat? Tetap masuk ke gua singa. Daniel ikut saja. Dia ikut dan masuk gua singa. Dia ikut cara pikiran Tuhan. Dia ikut cara menghadap Tuhan. Dia ikut sistem perencanaan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Singa pun gak bisa makan. Iya kan? Jadi artinya hari ini engkau sedang menghadapi persoalan, berdoa. Udah doa. Air mata ini udah habis. Lutut udah capek berlutut. Tapi kenapa saya harus tetap mengalami penderitaan? Saya mau katakan, di situ ada kemenangan yang Tuhan beri bagi hidup. Ya kan? Jadi itu karakternya. Yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian. Ayat 24. Berkata pada murid-muridnya, setiap orang mengikut aku, ia harus mengenal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang ketiga, saudara-saudara, karakter murid Kristus adalah hidup dalam kedisiplinan. Hidup dalam kedisiplinan. Alkitab bilang tentang mengikut aku. Karakter yang ketiga menjadi murid Kristus adalah hidup dalam kedisiplinan. Saya cuma melihat dan belajar apa itu disiplin, saudara sekalian. Disiplin itu merupakan perasaan taat dan takut terhadap nilai-nilai yang dipercaya, namanya disiplin. Atau juga pemahaman disiplin itu dikatakan orang adalah ketaatan atau kepatuhan. Jadi orang yang disiplin itu orang yang taat. Orang yang disiplin itu adalah orang yang patuh pada peraturan atau tertib dan sebagainya. Nah, pada waktu kita bilang ini, setiap orang yang ikut aku, ia harus menempatkan dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya juga melihat saudara-saudara, kata mengikut aku ini memiliki pengertian berada di belakang Yesus. Iya kan? Kalau saya bilang saya mengikut Pak Yupito, tak mungkin Pak Yupito di belakang saya kan ngobrol. Kalau Pak Yupito bilang, ayo ikut saya, baru saya ikut belakang. Ini mau mengikut. Waktu Tuhan bilang kata mengikut aku, maka itu memiliki pengertian berada di belakang Yesus. Pemahaman ini saudara-saudara sekalian, pada waktu kita berada di belakang Yesus, maka diperlukan yang namanya kebulatan tekad. Waktu kita berada di belakang Yesus atau mengikut Yesus, itu berarti diperlukan yang namanya kedisiplinan, dedikasi dan kesetiaan. Apa yang mau saya katakan saudara-saudara sekalian, sebagai murid Kristus, maka kita perlu yang namanya memberikan ketaatan yang sempurna kepada Yesus. Kita harus menjadi murid yang hidup dalam sebuah kedisiplinan, yang bersedia dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Ini yang berat, saudara-saudara sekalian. Ada banyak orang percaya kepada Yesus, tapi banyak orang yang tak mau dipimpin oleh Kristus. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, tapi dia tidak bisa hidup dalam kedisiplinan mengikut Tuhan. Sehingga saudara enggak mudah. Pemahaman ini Tuhan sampaikan kepada para murid, karena dia belajar bahwa para murid pun tidak bisa menyatakan hal seperti itu. Para murid tidak bisa mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kita belajar, saya katakan tadi, berapa murid-murid waktu Yesus harus mati, bangkit gak percaya, jual Tuhan, menyangkal diri, gak bisa setia kepada Tuhan. Bukan kita ini sudah sekali. Ya, kita bisa setia waktu kita diberkati Tuhan, tapi kita gak bisa setia waktu kita melalui tantangan. Kita bisa setia pada waktu kita menikmati apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, tapi kita gak bisa setia untuk sebuah problem kita hadapi. Perlu namanya kedisiplinan, karena buah dari sebuah kedisiplinan adalah kemenangan. Orang yang disiplin berdoa, orang yang disiplin melayani, orang yang disiplin untuk beribadah, maka saya percaya ada tantangan, tapi dia pasti berkati Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita saudara-saudara sekalian pada pagi ini. Milikilah
karakter murid Kristus. Bukan berarti sudah lepas dari beban, bukan berarti lepas dari sebuah persoalan. Tapi pada waktu kita menjadi murid Kristus, maka kita percaya saudara-saudara sekalian, ada persoalan dan beban yang kita hadapi, tapi kita tahu bahwa Kristus, Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga, akan memberikan kemenangan bagi kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Kaulah segalanya. Ini menjadi sebuah karakter penting dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan. Kiranya biarlah menjadi doa saudara dan saya, saudara-saudara sekalian. Mengikuti kehendak Tuhan, mengajar kepada kita bahwa Tuhanlah segala-galanya atas hidup saudara dan saya. Tuhanlah yang menjadi utama dalam hidup kita. Penting sebuah pengakuan diri hari ini. Kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan, ya. Kadang-kadang kita gak disiplin. Ada masalah kita malas doa, ada masalah kita malas gereja, kita gak disiplin. Hari ini Tuhan mau kita bicara kepadanya, membuka hatimu dan membiarkan Tuhan yang memberkati hari ini. Jangan bilang aduh masalahnya gak bisa habis. Selalu percaya, ikuti apa yang mau Tuhan buat dalam hidup, maka kau akan melihat kemenangan dalam hidup. Dengan pujian saudara-saudara sekalian dan kepada bangkuan Tuhan. Kalau saudara mau berdoa hari ini, lakukan itu. Bawalah hidupmu, apapun itu saudara-saudara sekalian, karena Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Dengan pujian ini, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah penderitaan bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita, bukan berarti Tuhan gak mengasihi kita. Kita masuk dalam sebuah kesulitan, kita masuk dalam sebuah penderitaan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa telah memberikan hidupmu untuk menebuskan. Biarlah Tuhan terus memberkati, memberi kami terus kekuatan iman menjalani hari-hari ini Tuhan. Di mana kami sedang masuk dalam persiapan kembali kami akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Biarlah Tuhan Engkau siapkan hati kami untuk kami boleh mengalami lagi berkat-berkat ibadah-ibadah ini. Bapa di sorga, hamba serahkan semua pergumulan jemaat-jemaat Tuhan. Apa yang menjadi doa-doa mereka hari ini, hamba minta di dalam nama Yesus Tuhan turun tangan atas hidup mereka, atas harapan-harapan mereka. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan selalu berikan untuk menjawab setiap doa-doa itu Bapa. Tuhan mohon pertolongan-Mu untuk pergumulan anak-anak muda kami. Tuhan berkati dengan masa depan mereka. Dalam pendidikan dan perkuliahan mereka kami percaya Tuhan berikan keberhasilan. Biarlah Tuhan tolong anak-anak muda kami. Mereka adalah tiang-tiang gereja untuk melanjutkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka terus semakin hidup dekat dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan masa-masa ini masa-masa peperangan sebagai kami umat-umat Tuhan. Tetapi kami percaya firman-Mu selalu menguatkan kami menjalani hari-hari ini Bapa. Bapa di sorga, hamba serahkan sekali lagi semua jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang bertelut di hadapan Tuhan, mereka yang duduk, mereka yang berdiri, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menjamah dan memberkati mereka semua Bapa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, berikan selalu rapat ke Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Kami semua yang sudah melayani hari ini, apapun Tuhan yang Tuhan percayakan, kami telah melakukan dengan sukacita, dan berkat Tuhan tersendiri memberkati mereka yang mengambil bagian hari ini Bapa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua. Inilah Tuhan doa kami naikkan dengan penuh percaya, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian,